Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA dan siswa-siswi kelas 11 IPS. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu salah satu materi yang terdapat pada matematika wajib kelas 11. Untuk itu disimak baik-baik videonya, disimak baik-baik setiap langkahnya, lalu dicatat di buku catatan kalian. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih induksi matematika. Induksi matematika adalah salah satu cara pembuktian rumus atau pernyataan matematika, atau lebih tepatnya metode pembuktian terhadap suatu pernyataan, apakah pernyataan tersebut berlaku untuk setiap kasus. Induksi matematika itu hanya bisa digunakan untuk setiap model matematika berupa persamaan atau pertidaksamaan yang variabel acaknya merupakan bilangan asli. Jadi kesimpulannya, induksi matematika itu hanya sekedar pembuktian suatu rumus atau pernyataan matematika saja. Dan pembuktian rumus atau pernyataannya itu adalah berupa persamaan atau pertidaksamaan bilangan asli. Ingat, kalau persamaan itu biasanya dicirikan dengan tanda sama dengan, dan kalau pertidaksamaan itu dicirikan dengan ada tanda tidak, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Atau contoh, apakah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah n sama dengan setengah n dalam kurung n tambah 1 adalah benar? Nah, jadi maksud dari induksi matematika adalah kita ingin membuktikan apakah si rumus setengah n plus 1 ini benar jika 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah seterusnya hasilnya adalah rumus ini. Nah, untuk membuktikannya kita pakai induksi matematika. Dalam induksi matematika terdapat suatu prinsip. Misal, Pn adalah pernyataan bilangan asli yang ingin kita selidiki apakah rumus tersebut benar atau tidak. Langkahnya ada dua, yaitu langkah dasar di mana P nilainya 1 adalah benar, lalu langkah induksi di mana P, K bernilai benar, dan ketika P, K ditambah 1 nilainya juga benar. Oke, mari kita langsung ke contoh soal saja, tapi sebelum ke pembuktian kita akan belajar dulu cara mengubah rumus. Yang pertama, tentukan rumusan Pn ditambah 1 dari Pn sama dengan 2n. Jadi maksud soal ini adalah rumusan awal adalah Pn sama dengan 2n. Nanti kalau ketika yang di dalam kurungnya kita ganti n ditambah 1, yang tadinya 2n ini akan berubah menjadi seperti apa? Nah, itu maksud dari soal ini. Yang pertama kita tulis dulu Pn sama dengan 2n. Kalau sudah, kita langsung ganti yang di dalam kurung ini menjadi n plus 1. Oke, n kita rubah jadi n ditambah 1. Kalau sudah, ini dalam aljabar kita kalikan, namanya perkalian pelangi. 2 dikali n, 2n. Ditambah 2 dikali 1, 2. Maka rumus baru adalah 2n ditambah 2. Lanjut ke nomor 2. Tentukan rumusan Pn ditambah 1 dari Pn sama dengan 3 dalam kurung n dikurangi 1. Yang pertama kita tulis dulu rumusan awalnya, yaitu Pn sama dengan 3 dalam kurung n dikurangi 1. Lalu kalau sudah, kita ganti n ini menjadi n ditambah 1. Nah, kita ganti. Kalau kalian perhatikan, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini ada yang di dalam kurung. Ada operasi hitung di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu di dalam kurung. N ditambah 1 dikurangi 1. Ini kurung yang dalam, kita buka dulu. Nah, baru ketahuan deh, n ditambah 1 dikurangi 1. Plus 1 dikurangi 1 kan hasilnya 0, berarti sisanya n. Kalau sudah, ini artinya 3 dikali n, maka rumus barunya menjadi 3n. Lalu contoh yang terakhir, tentukan rumusan Pn ditambah 1 dari Pn sama dengan n kuadrat di dalam kurung n dikurangi 1 per 4.
Kita tulis dulu rumus awalnya, Pn sama dengan n kuadrat dalam kurung n dikurangi 1/4. Lalu n-nya ini kita rubah menjadi n plus 1. Kita rubah jadi n plus 1, kita rubah jadi n ditambah 1. Kalau sudah, kita rubah ini yang di atas ini. N ditambah 1 kuadratnya kita rubah, yang ini juga kita rubah. Tapi yang paling mudah kita rubah ini dulu. Kita buka kurungnya menjadi n ditambah 1 dikurangi 1. Ini hasilnya tadi 0 ya, maka sisanya n. Lalu, n ditambah 1 kuadrat ini kita hitung, kita jabarkan, dan hasilnya menjadi n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 dikali n dibagi 4. Kalau sudah, bagian yang atas kita kalikan pelangi. N kuadrat dikali n menjadi n pangkat 3. Ingat, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, ketika ditambah jadi pangkat 3. Lalu 2n dikali n. N pangkat 1 dikali n pangkat 1. Artinya, n pangkat 1 tambah 1 jadinya 2n kuadrat. Lalu 1 dikali n jadi n. Maka rumus akhirnya adalah n pangkat 3 ditambah 2n kuadrat ditambah n per 4. Oke, kalau masih ada yang bingung kenapa sih kok n ditambah 1 kuadrat ini hasilnya seperti ini? Nah, kita akan jabarkan. Ada dua rumus yang bisa digunakan, yaitu rumus a ditambah b kuadrat. Ketika dikuadratkan hasilnya menjadi a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. A adalah n, B adalah 1, maka A kuadrat berarti kan n kuadrat. 2 dikali A dikali B berarti 2 dikali A-nya kan n. B-nya kan 1, berarti jadinya 2 dikali n dikali 1. Ditambah B kuadrat, B tadi ini 1, jadinya 1 kuadrat. Kalau sudah kita hitung akhir deh, n kuadrat tetap n kuadrat, ditambah 2 dikali n dikali 1 jadi 2n, ditambah 1 kuadrat ya 1, maka hasilnya n kuadrat ditambah 2n tambah 1. Atau kita pakai cara SMP. Nah, n ditambah 1 kuadrat kan artinya n tambah 1 dikali n tambah 1. Dan kita kalikan pakai cara pelangi. Nah, ini depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali belakang kali depan, belakang kali belakang. N kali n kuadrat, n kali 1, n. 1 plus 1 dikali n, 1 dikali 1, 1. Kalau sudah kita hitung, n kuadrat karena tidak ada temannya tetap n kuadrat. N ditambah n jadi 2n ditambah 1. Oke, kita langsung ke bagian pembuktian rumus. Buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat adalah benar. Kalau sudah soal seperti ini, kita gunakan pembuktian dengan induksi matematika, yaitu dengan 2 langkah sesuai prinsip tadi, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Yang pertama, kita tentukan dulu Pn-nya. Nah, Pn berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Kita gunakan dulu langkah awal, yaitu P bernilai 1 benar. Nah, ini kita lupakan, kita gunakan yang bagian akhirnya saja. 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Nah, n ini kita ganti dengan 1. Jadinya 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. 1 kuadrat ya 1. Karena kanan dan kiri sama-sama 1, maka pernyataan ini bernilai benar. Kalau langkah awal sudah kita kerjakan, maka kita gunakan langkah induksi. Ada 2. PK bernilai benar dan PK ditambah 1 bernilai benar. Kita gunakan dulu yang PK bernilai benar. Nah, PK. Kita gunakan rumus PN dari awal. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Nah, n ini kan tadinya ini n ya. Sekarang kita ganti k, maka n ini kita ganti k.
dia berubah menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Nah, ini adalah bernilai benar. Kalau ini sudah, maka kita pindah ke PK ditambah 1. Nah, kita tulis dulu rumus PN-nya. Lalu baru kita rubah, N-nya kita ganti menjadi K plus 1. Tapi untuk yang langkah ini, yang pertama kita tulis dulu rumusan awal dari PK. Nah, kalau sudah, tinggal kalian ganti atau kalian tambahkan N ini menjadi K ditambah 1, lalu N yang ini juga kalian ganti K ditambah 1. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, N ini kalian ganti K plus 1, N ini kalian ganti K plus 1. Kalau sudah, kalian perhatikan deh, bentuk ini, deret ini dengan deret ini. Sama kan? Berarti, deret ini kan bernilai K kuadrat. Berarti ini bisa kita ganti dengan K kuadrat. Nah, lalu kita lanjutkan dengan yang setelahnya, ditambah 2K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kalau sudah, yang bagian ini kita rapihkan dulu. Kita pakai cara pelangi, berarti 2 dikali K, 2K, ditambah 2 dikali 1, 2. Nah, kalau sudah, bagian yang ini kita rapihkan lagi. 2K kan tidak ada K, berarti yang bisa kita hitung hanya ini. Plus 2 dikurangi 1, 1. Jadi hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, kalau sudah, bagian yang ruas kiri kita rubah bentuknya agar sama menjadi ruas kanan, biar terbukti benar. Nah, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, ingat ya, ini agar kita bisa rubah jadi kurung, ini namanya pakai cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran itu adalah kalian cari faktor dari K kuadrat dan 1. K kuadrat itu kan aslinya K dikali K. 1 plus 1 itu artinya plus 1 dikali plus 1. Kalau sudah kan kalian masukkan kurung. K tambah 1 dikali K tambah 1. Jadi seperti ini, K ditambah 1, K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kalian lihat, ini kan bentuknya sama-sama K ditambah 1. Berarti kan artinya dia K ditambah 1 kuadrat. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka dia bernilai benar. Atau kalau kalian kerepotan dengan cara ini, ada cara yang kedua. Kita mulai dari yang sebelah sini ya. Nah, K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kan kalian rapihkan nih. Kalian rapihkan ruas kanan. Nah, ruas kiri juga kalian rapihkan. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini kalian rapihkan, kalian kuadratkan menjadi K ditambah 1 dalam kurung K tambah 1. Kalau sudah, ini kalian kalikan pelangi seperti cara yang sebelumnya. K kali K, K kuadrat. K dikali 1, K. Plus 1 dikali K, plus K. 1 dikali 1, 1. Pakai cara ini ya. Kalau sudah, ruas kiri, ini kan sudah tidak perlu kita rubah. Yang kita rubah adalah ruas kanan. Nah, ini hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ini pernyataannya benar. Oke, karena P1 nilainya benar, PK nilainya benar, dan PK plus 1 nilainya juga benar, maka pernyataan ini terbukti benar. Oke, lalu ada tambahan, tadi terlupa di bagian awal. Jadi kan dalam prinsip induksi matematika itu ada 2 langkah kan, langkah awal atau langkah dasar dan langkah induksi. Agar suatu pernyataan bernilai benar, pernyataan itu harus memenuhi 2 syarat tersebut. Jadi kalau langkah awalnya bernilai benar,
maka langkah induksinya juga harus benar, tidak boleh salah satunya. Oke, lanjut. Kita ke contoh yang kedua. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini adalah benar untuk n bilangan asli. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah bla 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 ditambah 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Pertama kita tulis dulu rumus PN-nya. PN adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah bla 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 ditambah 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Kalau sudah, kita gunakan langkah awal, yaitu P1 harus bernilai benar. Kita pakai yang ujungnya saja, dan n-nya kita ganti 1. Nah, n kita ganti 1, n kita ganti 1, n kita ganti 1. 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 2 kali 1, 2 ditambah 2. 1 kuadrat, 1, 3 kali 1, 3. 2 tambah 2, 4. 1 ditambah 3, 4. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama, maka P1 bernilai benar. Kalau langkah dasar sudah, kita gunakan langkah berikutnya, yaitu langkah induksi. PK, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah bla 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 ditambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. N ini kita ganti K menjadi 1 tambah 3 tambah 5 ditambah bla 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 ditambah 2K tambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Nah, ini pernyataannya bernilai benar. Kalau PK sudah, kita langkah berikutnya yaitu K plus 1. Kita ambil deret yang pertama ya, sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, lalu yang berikutnya kita tambahkan ini, n-nya kita ganti K plus 1. Oke, n kita ganti K plus 1, n kita ganti K ditambah 1, n kita ganti K tambah 1. Lihat deret yang awal, maka karena ini bernilai K kuadrat tambah 3K, maka ini kita ganti menjadi K kuadrat ditambah 3K. Lalu kita tambahkan langkah berikutnya. Lalu kita sederhanakan. Boleh sederhanakan ruas kiri, boleh sederhanakan ruas kanan, atau boleh dua-duanya kalian sederhanakan. Intinya hasil akhirnya harus sama. Kita sederhanakan dulu ruas kiri. 2K ditambah 1, 2 dikali K, 2K ditambah 2 kali 1, 2. Oke, jadi seperti ini. Lalu 2K ditambah 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4. Jadi K kuadrat tambah 3K ditambah 2K tambah 4 sama dengan ini tetap ya, ruas sebelah kanannya belum kita rubah. Yang ini ruas kiri kita rubah. Nah, ini kan tandanya plus. Karena tandanya plus, ini kurungnya boleh kita buka. 3K ditambah 2K jadi 5K. Jadi ruas kiri hasil akhirnya adalah K kuadrat ditambah 5K ditambah 4. Ruas kanan belum kita rapikan. Next kita rapikan ruas kanan. Ini seperti yang sebelum-sebelumnya ya. K ditambah 1 kuadrat artinya K ditambah 1 dikali K ditambah 1. Kita gunakan rumus ini boleh, atau rumus yang cara pelangi boleh. Karena kita sudah tahu cara yang singkat, kita pakai yang singkat ya. K ini sama dengan A, 1 sama dengan B. Berarti A kuadrat artinya K kuadrat. Ditambah 2 kali A dikali B, berarti 2 dikali A-nya K, B-nya 1. 2 dikali K dikali 1, B-nya 1 kuadrat. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Lalu yang ini kita gunakan cara pelangi biasa. 3 dikali K ditambah 3 dikali 1, 3. Maka hasil akhirnya seperti ini. Ini K plus 1 kuadrat, K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini hasil dari perkalian ini. Kalau sudah ruas kanan kita rapikan lagi. K kuadrat ditambah 2K tambah 1 tambah 3K tambah 3. 2K bisa kita tambahkan dengan 3K, maka kita dekatkan. 1 kita tambahkan 3, maka kita dekatkan.
Dan hasil akhirnya adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 3K kan 5K. 3 tambah 1, 4. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti pernyataan ini bernilai benar. P1 benar. PK benar. PK plus 1 benar. Maka rumus ini bernilai benar. Atau rumus ini terbukti benar. Oke, contoh yang terakhir, tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan setengah N ditambah 1 adalah benar. Kita tulis dulu PN-nya. PN sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan 1 per 2N dalam kurung N tambah 1. Lalu kita ke langkah awal atau langkah dasar, P1 kita pakai ujungnya saja, lalu N-nya ini kita ganti dengan 1. Oke, 1 sama dengan setengah dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 1. Oke, setengah kali 1, setengah. Dalam kurung 1 tambah 1, 2. Nah, setengah kali 2, ya 1. Karena ruas kiri dengan ruas kanan sama, maka dia bernilai benar. Lalu kita ke langkah induksi. Kita mulai dari PK terlebih dahulu. PK. Nah, N-nya kita ganti K menjadi seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 ditambah K sama dengan setengah K dalam kurung K tambah 1. Ini bernilai benar. Lanjut kita ke PK plus 1. Kita tulis dulu langkah awal ini. Kita lanjutkan dengan yang bagian belakang ini, kita ganti N-nya menjadi K ditambah 1. Oke, jadi seperti ini. N, kita ganti K tambah 1. N, kita ganti K tambah 1. N, kita ganti K tambah 1. Bagian awal, ini kan bernilainya, deretnya sama. Maka ini kita ganti dengan setengah K dalam kurung K tambah 1. Lalu kita lanjutkan deret yang setelahnya. Kalau sudah, kita rapikan ruas kiri dan ruas kanan. K ditambah 1, K tambah 1. Ini kan sebenarnya nilainya sama nih. Sama-sama punya K plus 1 kan. Maka K plus 1-nya ini kita keluarkan. Lalu bagian yang ruas kanan, bagian yang dalam kurung ini, kurungnya kita buka. Jadi K plus 1 tambah 1. Ini karena sama-sama punya K plus 1, K plus 1-nya kita keluarkan. Karena K plus 1-nya sudah kita keluarkan, bagian yang ini sisanya kan setengah K, maka setengahnya kita tulis. Lalu ditambah, yang ini kan K plus 1-nya sudah keluar, maka sisanya 1. Nah, bagian yang ini tadi karena kurungnya sudah kita buka, maka K tambah 1 tambah 1, hasilnya K ditambah 2. Oke, ini setengah K ditambah 1. Kan bagian ruas kiri mau kita samakan seperti ruas kanan. Nah, setengah ini, kalau kalian lihat kan di dalam kurung. Sedangkan yang ruas kanan, setengahnya di luar. Maka setengah ini kita keluarkan menjadi seperti ini. Nah, setengahnya kita keluarkan, maka yang ini sisanya K saja. Nah, ini kan 1. Kalau setengah mau dikeluarkan, biar jadi 1, ya 2. Karena setengah kali 2 kan 1. Oke, jadi hasil akhirnya K ditambah 1 dikali setengah K tambah 2. Ruas kanan tetap. Kalau kalian perhatikan, ruas kiri sama ruas kanan itu sudah sama. Sama-sama punya K plus 1, sama-sama punya setengah di luar, dan punya K plus 2. Maka kita rapikan formasi yang di sebelah kiri. Ya. Setelah kita rapikan, maka karena ruas kanan dan ruas kiri sama, dia bernilai benar. Kalian tidak mengerti cara pertama, kita bisa gunakan cara yang kedua. Kita mulai dari yang sebelah sini. Kita pindahkan. Lalu kita rapikan ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri ini kita kalikan pelangi, setengah K dikali K ditambah setengah K dikali 1. Ruas yang sebelah kanan, bagian ini kita rapikan. Karena ini tandanya plus dan ini kurung, kurungnya kita buka.
Setengah K dikali K setengah K kuadrat. Setengah K dikali plus 1 jadi plus setengah K. Lalu yang ini, K ditambah 1 tambah 1 jadi K tambah 2. Kalau sudah bagian yang ruas kanan ini kan perkalian, maka ini kita kalikan dengan menggunakan cara pelangi. Cara ini ya, jangan lupa. Depan kali depan, belakang kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kalau sudah hasilnya akan seperti ini. Ingat, kalau tanda kurung lalu berikutnya adalah ditambah atau dikurang, kurungnya kita buka saja dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Dan yang ini setelah kita kalikan pelangi, maka hasilnya seperti ini. K dikali K, K kuadrat. K dikali plus 2, plus 2K. Plus 1 dikali K, plus K. Plus 1 dikali plus 2, hasilnya plus 2. Lalu yang ruas kiri kita rapikan juga. Setengah K ditambah K. Ini artinya 1K ya, berarti setengah tambah 1. Menjadi 3/2 K. Lalu yang ruas kanan, ini kan ada 2K ditambah K. 2K tambah K, 3K. Kalau sudah, kita perhatikan. Ruas kiri sepertinya sudah sangat sederhana, tapi ruas kanan belum. Dan masih belum sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Otomatis kita samakan. Kita samakan ruas kiri. Tinggal kita kalikan pelangi deh. Setengah dikali K kuadrat, setengah K kuadrat. Setengah dikali plus 3K jadi 3/2K. Setengah dikali 2 jadi 1. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka bernilai benar. P1 benar. PK benar. PK plus 1 benar. Maka pernyataan ini terbukti benar. Oke, bagaimana? Sampai sini dulu contoh dari induksi matematika. Silakan jika masih ada yang belum kalian mengerti, kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Dan pertemuannya kita akhiri sampai sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.